pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinilai sebagai pilar perubahan, pemuda harus bersikap kritis dalam segala hal. Sebanyak 267 personil gabungan amankan debat Pilkada Banyu Asin yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 di Novotel Palembang. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini Senin 28 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Dinilai sebagai pilar perubahan, pemuda harus bersikap kritis dalam segala hal. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Peringatan ini adalah momen bersejarah yang mengenang tahun 1928 ketika pemuda dan pemudi bersatu untuk bangsa dan negara. Ketua Forum Anak Sumsel periode 2021-2022, Raki Pratama mengatakan, seluruh pemuda dan pemudi dari berbagai kalangan tanpa memandang perbedaan budaya, suku, ras, dan juga agama bersatu demi bangsa dan negara. Menurutnya, pemuda harus bersikap kritis dalam segala hal. Pemuda merupakan pilar perubahan, harus aktif mengkritisi kebijakan dan juga memastikan semuanya sesuai untuk kepentingan bersama. Memandang suku, agama, mereka bersatu untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, di zaman sekarang apalagi bentar-bentar bangsa, anak-anak muda ini adalah masa depan bangsa ini. Di tangan anak-anak muda terdapat secercah harapan untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu, bergandengan tangan dengan semangat Sumpah Pemuda ini bersatu. Marilah kita mencapai tujuan, yaitu Indonesia yang maju, mewujudkan Indonesia yang maju selaras dengan visi pemerintah Indonesia, yaitu menuju Indonesia Emas 2040. Ia juga menambahkan, upaya lain yang relevan untuk pemuda di Indonesia saat ini adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap bijak dapat ditunjukkan dengan tidak menyebarkan berita bohong, memverifikasi kebenaran berita sebelum mempercayainya, dan juga tidak menggunakan media sosial untuk merugikan orang lain. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Arfa Umar, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Palembang, mengungkapkan generasi saat ini umumnya kalangan pelajar sangat erat dengan era digital yang bisa menjadi dua mata pisau. Arfa menjelaskan harusnya era digitalisasi dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi landasan pelajar semakin maju kreatif dan berjiwa entrepreneur. Namun sayangnya tidak sedikit justru menjadikan era digital untuk hal-hal yang merugikan, seperti aksi perkelahian yang diviralkan di media sosial, bahkan ajakan untuk tawuran yang diserukan melalui media sosial, hingga kasus bullying yang dipublish dengan tujuan konten. Harusnya pelajar yang diketahui sedang menempuh pendidikan dapat mencerna dan memanfaatkan era digitalisasi untuk meraih cita-cita serta meningkatkan kualitas diri. Menurut saya media sosial itu jadi tempat pamer bullying, pamer tawuran, pamer perkelahian. Harusnya era digital itu dimanfaatkan pelajar untuk mencari duit. Main game itu bisa loh menghasilkan duit. Berjualan karya kita. Ya pokoknya manfaatin era digital sebaik mungkin lah. Arfa juga mengingatkan peran orang tua termasuk pemerintah untuk lebih maksimal dalam mengawasi generasi saat ini. Karena generasi muda bukan melawan penjajah yang dapat menjadikan persatuan dan kesatuan lebih kuat, namun saat ini generasi muda melawan diri sendiri untuk menjadi lebih baik atau menjadi bagian dari kemunduran zaman. Selanjutnya pendengar, kita simak beragam komentar masyarakat terkait peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024. Sumpah Pemuda 2024 dengan tema Maju Bersama Indonesia Raya adalah pengingat kuat bahwa pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan bangsa. Semangat persatuan yang diwariskan pada 1928 harus tetap hidup di hati generasi muda, menginspirasi mereka untuk bekerja sama, berinovasi dan menjaga keutuhan NKRI. Harapan saya pemuda dapat semakin terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi di kancah global. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Fremia dari Bersama. Jadi tanggapan saya terkait menyikapi Hari Sumpah Pemuda 2024 ya, Maju Bersama Indonesia Raya. Semoga dengan adanya Hari Sumpah Pemuda 2024 ini mendorong para pemuda Indonesia ya untuk berkontribusi membawa bangsa maju kejayaan global gitu. Jadi sehingga pemuda saat ini tuh jangan dikatakan pemuda lemah gitu, Gen Z lain sebagainya. Tapi dengan adanya Hari Sumpah Pemuda ini bahwasanya kita harus mengamalkan ataupun memang menghayati juga ya makna terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut. Kemana kita juga harus bangga ya menjadi pemuda Indonesia yang memang kita berwawasan Pancasila dan mempunyai berbagai macam bahasa ragamnya gitu. Dan kita harus bangga dan jangan sampai mencoreng nama bangsa. Dengan adanya Hari Sumpah Pemuda ini membuat para pemuda lebih sadar bahwasanya untuk sesuatu negara yang maju yang besar itu ya diperlukan dengan pemuda-pemuda yang berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya seperti apa pendengar Kepala Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya melihat pemuda saat ini berkiprah untuk hal positif? Berikut kita simak lewat wawancara reporter RRI Rocky Pratama bersama Aliuddin Asral. Pak Aliuddin, apa yang ingin disampaikan kepada pemuda di Sumatera Selatan ini dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ini momen penting untuk pemuda Indonesia khususnya. Dan Kakanda ini sudah tidak muda lagi, tapi semangat tetap pemuda ini. Jadi tanggal 8 Sumpah Pemuda. Banyak perjalanan walaupun boleh dikatakan tidak seluas apa, tapi momen Sumpah Pemuda ini menjadikan kita nih bahwa satu pemuda ini harus mempunyai andil untuk negara ini. Apa itu? Yang kecil apapun. Kalau misalnya skala besar nasional mungkin kita tidak terjangkau, tapi kita punya provinsi, kita punya kota, kita punya kampung, kita punya RT, di mana kita bisa menyumbangkan bahwa saya pemuda Indonesia nih bisa bantu gotong royong. Dinaikkan sedikit nih kita bantu kota Palembang barangkali begitu. Tapi dalam hal mindset kita pemuda adalah bagaimana memperdayakan diri sendiri ini, terlepas dari penghargaan orang lain ataupun dihargai orang lain, itu terlepas. Tapi bagaimana kita mengupayakan bahwa saya pemuda juga berguna untuk orang lain, untuk juga bangsa yang secara besar. Jadi dalam hal ini Kakanda ini memberikan motivasi kepada adinda-adinda seluruhnya bahwa dalam hal memperingati Sumpah Pemuda ada momen sangat penting di sana, bahwa pemuda-pemuda kita dulu yang masih umur barangkali seperti apa, tapi sudah bisa menggerakkan skala nasional, bisa menggerakkan jiwa, bisa menggerakkan raga, agar ini Indonesia mampu dikenal oleh setingkat dunia kalau dulu. Nah sekarang kembali kita ke belakang bahwa kita adalah pemuda Indonesia, prediksi diri bahwa kita juga harus mampu berbuat, walaupun berbuat seperti yang 28 Oktober itu mungkin terlampau besar. Anda kira bahwa pemuda harus mempunyai jati diri dan juga harus memberikan sumbangan, walaupun sekecil apapun gitu. Nah, kalau untuk sisi kesehatan pemuda juga apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada imbauan kepada mereka begitu, Pak? Dalam masalah kesehatan sebenarnya kita mendorong nih, jadi kebetulan Kakanda ini selaku Kepala Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan, maka semua pengolahan olahraga itu lebih kecenderungan memberikan istilahnya yang murah ya, lebih sehatnya murah, karena kalau sudah kena masalah penyakit ini ngobat ini setengah mati. Ya justru itu sebenarnya kita mendorong nih. Jadi kebenaran Kakanda selaku Kepala Sekolah Olahraga ini, bagaimana nih anak-anak muda kita harus hobi olahraga. Selain membuat sehat, yang paling penting barangkali kita bisa terhindar dari hal-hal yang sekarang, kenakan remaja sampai narkoba. Nah, dengan olahraga sebetulnya kalau mereka terus menyadari olahraga sekarang ini sangat dihargai. Jadi punya prestasi pribadi sehat punya kita, tapi prestasi yang bisa dihargai sampai materi. Adinda dengar barangkali berapa miliar medali Olimpik itu asalnya kan dari bawah. Justru itu karena mendorong para pemuda kita, olahraga penting. Selain untuk diri sendiri, juga bisa untuk keluarga, juga bisa untuk daerah, juga bisa untuk negara. Terima kasih, demikian wawancara kami bersama Kepala Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya, Bapak Aliuddin Asral.
Sebanyak 56, maksud kami pendengar, sebanyak 267 personil gabungan mengamankan debat Pilkada Banyuasin yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 di Novotel Palembang. Pengamanan ketat dilakukan dalam debat pilkada kedua calon wakil Bupati Banyuasin yang berlangsung di Ballroom Novotel Palembang pada Sabtu 26 Oktober 2024. Polres Banyuasin bersama TNI menurunkan total 267 personil gabungan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo SHS IKMIK mengungkapkan bahwa pengamanan melibatkan 200 personel dari Polri ditambah 30 personel Brimob dari Polda Sumatera Selatan, 7 personel Ditpamopid dan 30 personel dari TNI. Pengamanan yang dilakukan sangat ketat ini mengingat lokasi debat diadakan di Palembang, bukan di Banyuasin. Setiap pasangan calon mendapatkan pengawalan guna memastikan jalannya acara debat tetap aman tanpa adanya gangguan. Kita melaksanakan pengamanan debat kedua Wakil Bupati Banyuasin berjalan dengan lancar, aman, kondusif dengan perkuatan dari Polri 200 personel ditambah dari Brimob 30, Brimob Polda, kemudian Ditpamopid ada 7 orang, kemudian perkuatan dari TNI ada 30 orang. Alhamdulillah kita kawal dua-duanya karena ini tempatnya di Palembang bukan di Banyuasin. Tentunya masing-masing paslon kita kawal, kita pastikan jamin keamanannya. Selain pengamanan debat, Polres Banyuasin juga terus menggalakkan program cooling system yang diterapkan hingga ke level desa. Program ini dijalankan setiap hari oleh para petugas di tingkat kecamatan hingga Babin Kamtibmas untuk menciptakan situasi aman dan damai di masyarakat, meskipun pilihan politik berbeda. Program cooling system tersebut diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan pilihan politik masyarakat Banyuasin menjelang Pilkada 2024. Kegiatan cooling system ini terus, mulai dari saya Pak Kapolres sampai tataran paling bawah Babin Kamtibmas. Setiap hari saya galakkan tiada hari tanpa cooling system. Jadi semua bergerak ke desa-desa sampai tataran paling bawah. Intinya bagaimana kita membuat situasi di Kabupaten Banyuasin menjadi situasi yang kondusif, aman, dan sejuk. Biarpun kita berbeda-beda pilihan, tetapi tetap kerukunan dan persaudaraan itu yang ditamakan. Ya. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebanyak 56 rumah warga di Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim mengalami kerusakan akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Selasa 22 Oktober 2024. PLH Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muara Enim, Musairi mengungkapkan rumah yang mengalami kerusakan didominasi bagian atap. Musairi memastikan warga yang mengalami kerusakan atap sudah kembali ke rumah masing-masing, namun terdapat 1 dari 4 rumah yang rusak berat belum bisa dihuni kembali. Musairi juga mengatakan masih di kecamatan yang sama terdapat 1 rumah serta 1 tempat usaha ternak ayam yang juga mengalami kerusakan akibat ditimpa pohon tumbang di Desa Lubuk Amplas. Sementara di Kelurahan Air Lintang terdapat 4 rumah yang dikategorikan rusak berat, bahkan salah satu atap rumah terbang akibat angin. Sisanya 6 rumah rusak sedang dan lainnya termasuk rusak ringan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami sampaikan informasi selanjutnya terkait dengan informasi pilkada di Sumatera Selatan. Debat publik kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2024 telah digelar pada tanggal 26 Oktober 2024 di Ballroom Novotel Palembang. Acara ini mempertemukan 2 pasang calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Askaloni dan Neta Indian, serta pasangan nomor urut 2 Haji Selamat dan Alfian Noptriansyah. Debat kali ini berfokus pada Wakil Bupati Banyuasin. Ketua KPUD Banyuasin, Aang Midarta, dalam sambutannya menekankan pentingnya momen debat ini sebagai ajang edukasi politik bagi masyarakat. Ia berharap bahwa debat publik ini bisa menjadi referensi dan membantu masyarakat dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan daerah Banyuasin. Yang mana pada kesempatan debat kedua ini kita akan menyaksikan debat pasangan
calon wakil bupati Kabupaten Banyuasin. Untuk itu, mari sama-sama kita menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan, visi misi, program masing-masing pasangan calon atau calon wakil bupati Kabupaten Banyuasin. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan mempengaruhi pilihan masyarakat Banyuasin kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasangan calon nomor urut 1 Neta Indian menyampaikan visi dan misinya dengan menekankan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Ia menyebut bahwa fasilitas tersebut akan dirancang agar dapat diakses masyarakat luas di Banyuasin. Anak-anak kita harus sekolah dengan baik, terpenuhi segala kebutuhannya. Asta melanjutkan program Pak Askolani akan menggratiskan seluruh seragam sekolah, sepatu, tas, buku dan tidak ada pungutan di sekolah sama sekali. Beasiswa untuk mahasiswa terus diberikan, anggarannya ditambah. Asta hadir menjamin untuk menghadirkan harga sembako murah dan terjangkau. Selain itu, Neta juga berkomitmen untuk memberikan pendidikan gratis dan pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tidak hanya itu, ia juga berjanji menyediakan program sembako murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 2, Alfian Noptriansyah, mengemukakan rencananya untuk menyelesaikan proyek jembatan rantau banjir yang mangkrak dan membangun jembatan tanah kering. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas di wilayah tersebut. Permasalahan Banyuasin mulai dari air bersih, permasalahan Banyuasin mulai dari terkait jembatan dan jalan yang bermasalah. Perairan penuh dengan permasalahan jalan, infrastrukturnya, kemudian pendidikan, fasilitas pendidikan di Banyuasin relatif sampai hari ini masih harus kita tingkatkan. Fasilitas kesehatan, kesejahteraan ASN, kurangnya kesejahteraan perangkat desa, minimnya perhatian terhadap pemuda-pemuda masa depan Banyuasin. Akses pupuk dan benih bibit yang sampai hari ini bermasalah dan yang pasti. Alvin juga menyoroti pentingnya memperbaiki sarana air bersih di Banyuasin dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai sektor. Kolaborasi ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Banyuasin. Dengan debat ini diharapkan masyarakat Banyuasin dapat lebih memahami visi dan misi kedua pasangan calon dan membuat pilihan terbaik pada hari pemungutan suara yang akan datang pada tanggal 27 November 2024. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya, pendengar, terkait dengan debat Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Selatan akan menggelar debat publik pertama antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan untuk pemilihan gubernur 2024. Acara debat ini akan diadakan pada Senin 28 Oktober 2024 di Novotel Palembang pukul 19 WIB. Debat perdana ini akan menjadi ajang bagi ketiga pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka dalam membangun Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Dalam debat ini KPU Sumatera Selatan mengusung 3 tema utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan memperkokoh persatuan bangsa. Ketiga tema tersebut dipilih agar para pasangan calon dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program yang mereka usung dalam memajukan Sumatera Selatan. Ketiga pasangan calon yang akan tampil adalah Herman Deru, Edi Santana, dan Mawardi Yahya. Untuk memperkuat kualitas debat, KPU Sumatera Selatan telah menyiapkan 5 panelis yang akan memberikan pertanyaan mendalam terkait tema-tema yang diangkat.
Kehadiran para panelis diharapkan dapat menggali lebih dalam komitmen dan kompetisi masing-masing pasangan calon dalam memimpin Sumatera Selatan. Debat ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pada Pilgub Sumatera Selatan 2024. Pengamat politik Sumatera Selatan Arif Ardiansyah menilai bahwa debat ini sangat penting dilakukan oleh para kandidat Pilkada 2024. Menurutnya, melalui debat ini para kandidat memiliki kesempatan mendulang suara dengan menyampaikan visi dan misi yang konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperjelas arah kepemimpinan yang akan diambil oleh masing-masing calon. Kalau menurut saya sih debat pilkada itu ya merupakan salah satu cara ya untuk melihat visi, misi, dan program kerja para calon pemimpin. Itu esensialnya. Jadi tujuannya nggak lain bahwa masyarakat dapat mengetahui dan memahami kualitas serta kapasitas calon pemimpin yang akan mereka pilih gitu. Dan tentu ini juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk memperlihatkan ya kemampuan mereka berdebat, berpikir kritis, menyampaikan ide-ide yang secara efektif gitu, karena waktunya kan terbatas. Nah, esensi pilkada itu menurut saya seperti itu. Akademisi dan dosen Sisipol Chandra di Muka Palembang, Icuk Sakir berpendapat bahwa debat ini memungkinkan masyarakat untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing para calon. Ia menekankan bahwa debat menjadi wadah penting bagi pemilih untuk membandingkan kualitas, kompetensi, serta program-program yang ditawarkan oleh setiap kandidat. Contoh yang bagus untuk kita laksanakan sebagai bentuk memaparkan visi dan misi para calon daerah sehingga khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan kaum milenial dan kaum Z itu bisa melihat terhadap apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan calon. Selain sebagai ajang kompetisi visi dan misi, debat ini juga dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Icuk menambahkan bahwa debat ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat secara aktif dalam proses demokrasi dengan mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai para calon pemimpin. Dimas, seorang warga Palembang, mengatakan bahwa debat ini adalah kesempatan bagi para kandidat untuk membahas permasalahan konkret yang dihadapi kota Palembang dan memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar janji-janji politik. Menurut saya di debat supaya masyarakat bisa lebih jelas lagi akan kinerja dari calon-calon kandidat yang akan pada pilkada ini, supaya hasil kerjanya tuh nyata kayak gitu, bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana buktinya, kayak tidak hanya memberikan janji-janji politik dalam menjelang pilkada ini, tapi juga bisa membuktikan dalam nyata ini. Dimas juga menekankan pentingnya kandidat memberikan jawaban yang relevan dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan debat ini tidak hanya menjadi ajang adu gagasan, tapi juga sebagai forum yang menawarkan solusi yang dapat diwujudkan demi kemajuan kota Palembang dalam 5 tahun ke depan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya dinilai sebagai pilar perubahan, pemuda harus bersikap kritis dalam segala hal. Sebanyak 267 personel gabungan mengamankan debat Pilkada Banyuasin yang berlangsung pada Sabtu 26 Oktober 2024 di Novotel Palembang. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
Jakarta.